Beberapa hari di kampung saja, Takim sudah nak balik ke Malaysia lagi. Dan kali ini bersih-bersihkan tanah yang dia beli hasil merantau daripada Malaysia. Alhamdulillah, sekian lama merantau di Malaysia, kini akhirnya pulang kampung ada hasil. Dan saya mau tanya adik saya, kenapa harus cepat-cepat balik merantau ke Malaysia lagi? Kim, Ya, kenapa mau cepat-cepat balik merantau lagi? karena sebab ingin cepat punya rumah. Ingin cepat punya rumah. Ya, Jadi hari ini kamu bersihkan dulu beberapa hari. ya, Setelah nanti bersih, baru balik baru balik ke Malaysia. Ya, Nggak kamu racun ini rumputnya? ya ini lepas dibersihkan pakai parang nanti diracun. Oh, selepas pakai parang nanti kamu racun. Ya, Alhamdulillah, seneng banget punya saudara yang merantau di Malaysia, kini sudah bisa beli tanah sendiri. Dan di sini terlihat ada pakcik-pakcik yang tengah panen padi juga, sahabatku semua. Jadi kalau di sini panen padi itu dikerjakan dengan secara manual ya. Sebab kalau sewa alat berat di sini pun juga jarang yang punya alat berat. Kalau yang berada di pekannya biasanya yang panen padi akan menggunakan mesin, tapi di sini masih menggunakan cara manual. Kim, ya, duit ringgit kamu masih ada nggak? masih ada. Saya boleh minta kenang-kenangannya, Boleh. minta 15 ringgit saja. Jadi sebelum Takim balik merantau ke Malaysia lagi, saya minta kenang-kenangan uang 15 ringgit. Berarti kamu masih menyimpan 300 lebih? 300 lebih. 300 lebih? Ya, Nanti untuk bekal balik merantau lagi ya? ya nanti untuk transit Oh, jadi kalau masuk ke Malaysia sudah bawa bekal uang sana, uang ringgit lah. Ya, Jadi senang kalau di jalan misal kata lapar misal kata ingin beli sabun cuci, sabun apa-apa, senang ya? senang buat minuman di perjalanan. Buat minuman di perjalanan. Ya, Ini masih bawa bekal ringgit cukup lumayan banyak. ini sudah bisa sampai ke tempat kerja ini. Oh, Lebih nih, lebih. Berarti dari Johor nanti naik bus. naik bus. Naik bus pun Lepas tiket. naik bus, naik taksi. Naik taksi. Ya, Tapi kan biasanya dijemput. ya kalau orangnya nggak sibuk, Oh, kalau sibuk nanti, kalau orang sibuk nanti kamu naik bus lah. naik bus sendiri. Kalau misal kata sibuk ya, kalau nggak sibuk biasanya kan dijemput ya kan. Dijemput, tunggu di bandara. Oh, jadi ini untuk persiapan bekal masuk Malaysia lagi lah. Ya, Kita orang mau bersih-bersih dulu sahabat semua untuk membersihkan rumput-rumput liar. Jadi setelah dibersihkan nanti kita orang akan racun. Sebagai abang, saya pun juga ikut tumpang bahagia. Dan hari ini saya bantu-bantu Takim untuk bersihkan rumput liar. Sebenarnya kalau tanahnya tidak diguruk, bahasa guruk apa? Bahasa guruk. Sebenarnya kalau tanahnya tidak ditimbun tanah bebatuan, mungkin ini akan dibuat kebun ini, Mbak. kebun. Cuma karena dulunya tanah ini itu tidak rata sehingga ditimbun dengan tanah bebatuan. Jadi kalau dibuat kebun memang tidak bisa, kecuali ditimbun tanah kembali. Yakin? Ya kan, Kim? Ya, Jadi di macam ini sahabatku semua, ditimbun dengan pakai batu-batu. pakai batu-batu macam ini. Karena dulu ini kan sawah, Ya, area persawahan. area persawahan agak dalam sehingga sang pemilik tanah menimbunnya dengan bebatuan. Jadi misal kata ini ditanami cili ataupun tanaman sayur lainnya memang tidak akan bisa tumbuh subur. Itu pun ditanami ubi kayu, ubi kayu tidak cuma subur. tidak bisa tumbuh subur. Ya karena tanahnya sudah bebatuan. Kalau ingat orang panen padi, kita orang ingat dulu gimana? Ya. Dulu kalau kita kerja sebagai buruh tani dibayar satu hari 100.000 dan
Di sini 100.000 itu ya nggak banyak lah sahabatku semua. Mungkin kalau teman-teman daripada Malaysia menyangka 100.000 itu banyak, salah. Bukan 100.000 ringgit ya, Bukan. 100.000 rupiah. Jadi kalau untuk keperluan sehari pun kadang-kadang tidak cukup. Nah, macam itulah proses panen raya padi di kampungnya Bang Toha. Alhamdulillah dapat kenang-kenangan uang ringgit Malaysia 15 ringgit. Ini 15 ringgit kalau ditukarkan rupiah bisa menjadi 50.000 rupiah. Tapi ini Bang Toha tidak akan tukar ya, melainkan akan Bang Toha simpan dan nanti akan Bang Toha buat kotak lah. Dari yang mulai 100 ringgit sampai 50 ringgit. Kalau yang 100 ringgit nanti Bang Toha minta sama saudaranya lagi Bang Toha yang nak balik kamu juga. Pasti teman-teman juga tahu. Jadi biasanya saudaranya Bang Toha kalau pulang itu bergilir. Kalau yang kali ini Takim lebih pulang duluan. Macam mana Kim? Sudah nak berehat atau macam mana? Ya, nak berehat dulu. Nak berehat dulu karena Terik, panas. karena cuaca cukup sangat panas ya. Kita berehat dulu di tepi ujung sawah sana sambil kita bercerita ya, Ya. mengenang masa-masa lalu kita ya kan, sebelum merantau ke Malaysia. Jadi kita orang mau cerita-cerita sembang-sembang di Pondok. ujung sawah sana sahabatku semua. Di sana kan ada pondok. Jadi nanti kita nak cerita-cerita di sana. Dan kita orang hari ini mau nak bantu pakcik-pakcik di sini yang tengah panen padi. Jadi Bang Toha hari ini mau angkat-angkat padi di sini sahabatku semua. Ayo. Macam inilah sahabatku semua. Kalau kita hidup di kampung, misal kata nggak punya sawah, ya macam ini kerjanya sebagai buruh tani. Untuk panen di sini masih menggunakan cara manual. Kalau di Malaysia biasanya tanam sayur, kali ini Bang Toha di kampung bantu-bantu pakcik yang tengah panen padi. Ya, Macam mana? Kalau kerja macam ini, ingat waktu kita sebelum merantau kan? ya ingat kita waktu di kampung. Masih sebagai buruh tani Ya, kan? sebagai buruh tani. Ya macam ini sahabat semua kerjanya kalau di kampung. Ini padinya kurus-kurus, tidak seberapa subur. Dan saya akan bercakap dengan pakcik-pakcik kenapa padinya tidak begitu subur. Pak, parinya ke sini. Pak, parinya ke sini. Ini, kenapa Bu? Dalam Kenapa parinya ke sini? ini kurang rapi, Kurang ya? ya, Kenapa kurang ya? ya ulang. Tak sampai saya, Iya, kurang ya? ya, terima kasih atas perhatiannya. Udah kurang ya? Ya, kurang ya. Setiap sembang-sembang dengan pakcik petani di sini, Bang Toha selalu mendapat cerita yang sama, yang dimana para petani mengeluhkan pupuk di sini cukup lumayan sulit. Kadang-kadang keluh kesah petani kecil ini jarang terdengar,
Dan di edisi video kali ini mungkin Bang Toha akan bercerita sedikit tentang mengenai kehidupan di kampung menjadi petani. Kalau menjadi petani kecil dengan modal kecil, kadang-kadang kalah dengan yang punya modal besar. Bahkan untuk sekelas pupuknya saja, hanya yang punya modal besar yang bisa mendapat pupuk yang cukup lumayan banyak. Tapi kalau untuk yang modal-modal kecil, kadang-kadang kalau mau beli pupuk itu sudah agak kesulitan, karena pupuknya sudah dibeli dengan yang punya modal besar. Itulah keluh kesah yang dialami oleh pakcik-pakcik yang tengah panen padi. Di sini untuk padinya memang tidak begitu tumbuh subur karena kekurangan pupuk. Jadi menjadi petani itu tidak mudah kalau kita hanya sekedar memupuknya dengan baja kotoran lembu atau baja dengan kotoran kambing. Itu memang tidak begitu tumbuh subur. Apalagi sekarang kebanyakan tanah di desa-desa tidak seperti dulu, jadi harus bergantung pada pupuk kimia, sehingga kalau tidak mendapat pupuk-pupuk kimia memang sulit tumbuh subur. Itulah yang dialami keluh kesah petani di sini. Dan di sini untuk panennya memang tidak bisa mendapat keuntungan banyak, paling-paling cuma balik modal dalam waktu tempo 3 bulan. Tapi petani di sini itu yang buat saya salut, meskipun mereka hanya balik modal saja, semangat kerjanya tetap luar biasa karena beliau bekerja dengan hati. Jadi meskipun tanamannya tidak tumbuh subur, kekurangan pupuk, tapi saat masa panen masih sangat tersenyum bahagia. Harapan saya mudah-mudahan dari segi pupuk, semoga pemerintah juga bisa memberikan aturan yang tegas bagi para oknum-oknum yang nakal. Sebab yang dirugikan adalah petani-petani kecil yang berada di daerah desa-desa pedalaman. Kalau di luar negara, contohnya lah negara tetangga Malaysia, bagi para petani justru akan mendapatkan hak yang sangat istimewa, yang dimana pupuk benar-benar diatur dengan secara tepat sehingga tidak ada oknum-oknum yang nakal. Video ini hanya sekedar sharing, bukan membanding-bandingkan sahabatku semua, sebab Bang Toha lama merantau di luar negara, terutama di negara tetangga, jadi perbandingannya memang agak berbeda jauh. Kalau di sana misal kata ada oknum yang nakal atau individu yang nakal yang sengaja korupsi tentang pupuk, maka hukumannya sangat berat. Jadi hukumannya nggak main-main dan akan langsung ditindak tegas. Di sini memang penyakit negara kita itu dari mulai bawah sampai atas, korupsinya itu memang nggak habis-habis. Makanya kadang-kadang sampai berdampak kepada para petani-petani kecil yang ada di kampung-kampung macam ini. Oke sahabatku semua, kali ini Bang Toha bersama adik saya yang mau balik merantau ke Malaysia lagi, mau singgah di pondok sambil sembang-sembang. Dan saya mau bertanya juga kepada adik saya, kira-kira kalau ke Malaysia lagi berapa tahun lagi, karena keadaan di kampung juga seperti ini sahabatku semua. Kim, berarti kamu cuti tidak sampai 1 bulan? Tidak, hanya 2 minggu saja. Hanya 2 minggu saja ya. Jadi sudah teringin nak balik merantau di negara tetangga lagi ya? Ya, ingin balik ke Malaysia lagi. Ingin balik ke Malaysia lagi ya, karena kalau kita duduk lama-lama di kampung, misal kata nggak punya sawah, nggak punya ladang, jadi pengangguran ya? Iya, jadi pengangguran, nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan ya? Pengeluaran terus, pemasukan nggak ada. Pengeluaran terus, kemasukan nggak ada. Jadi mudah-mudahan kamu nanti di sana sukses lah, ya kan? Amin. Sukses, bisa bangun rumah, karena impian orang-orang yang merantau, kalau kita datang dari kampung ya kan, Ya. pasti punya ingin rumah sendiri. Ya. Karena kalau di sini itu di kampung, perkampungannya nggak seperti di Malaysia gitu ya. Perkampungannya beda. Jadi tidak ada rumah sewa, tidak ada homestay ya kan. Ya. Karena banyak teman-teman yang menanyakan kemarin, Bang, kalau di kampungnya Bang Toha itu ada homestay nggak, ada rumah sewa nggak kan, nggak ada ya di sini. Nggak ada. Jadi di sini tuh nggak ada. Kebanyakan di sini itu bangun rumah sendiri-sendiri sahabatku semua.
Kalaupun ada rumah yang disewakan, biasanya pemiliknya berada di perkotaan ya. perkotaan. Dan itu pun tidak semua di kampung ada rumah sewa. Kalaupun ada cuma 1-2 ya kan, 1-2. itu pun langka sahabat semua. Jadi beda dengan suasana di Malaysia yang dimana misal kata kita belum punya rumah, kita kan bisa sewa sendiri ya kan, Iya. bisa sewa dulu. Jadi kalau di Indonesia beda cerita sahabat semua. Mau nggak mau kalau sudah menikah memang harus istilahnya impiannya itu punya rumah sendiri. Jadi kalau untuk bagi kita ya kan, Iya. yang orang kurang mampu, mau tidak mau harus keluar daripada kampung ya, karena kondisi di kampung hanya sebatas bertani saja. Dengan kehidupan saat ini untuk hasil dari tani itu memang tidak cukup loh ya kan Kim, tidak cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Adik baru saja pulang kampung, tiba-tiba tak terasa sudah mau balik merantau ke Malaysia lagi. Kira-kira berapa tahun lagi nanti kalau merantau di Malaysia? Kira-kira ya kalau sudah dapat rumah, modal ya balik Terus ya. terus. Ya mudah-mudahan ada rezeki di sana lah. Yang penting kalau kita merantau itu jaga adab, jaga sopan santun. Kan orang tua selalu pesan, jangan sampai meludah di periuk yang kamu buat makan. Jadi ibaratnya jangan sampai kita istilahnya menjelek-jelekkan ya kan tempat kita mencari rezeki. Nah, macam itu. Kita bawa yang baik-baik, kita berprasangka yang baik-baik, maka yang datang pun yang baik-baik juga ya kan. Baik juga. Nah, sebab saya selama 13 tahun ya kan, hampir pertama kan saya ya kan? Iya. Pertama saya 13 tahun merantau di Malaysia. Alhamdulillah saya selalu berprasangka baik, terus yang datang pun baik-baik. Punya teman baik-baik, punya bos juga baik-baik ya kan? Iya. Jadi itu membuat kita orang selalu ingat-ingat kebaikan orang Malaysia. Waktu pertama kali merantau di sana orang-orangnya sangat baik, ramah tamah, bahkan saya seperti punya keluarga di sana. Dan harapan saya mudah-mudahan saya punya keinginan ya kan, suatu saat nanti bisa mengajak anak istri saya untuk jalan-jalan ke Malaysia, untuk menunjukkan atau memperkenalkan orang-orang yang begitu sangat baik dengan saya. Ya doakan saja mudah-mudahan ada rezeki lah, sebab kalau pergi ke sana juga mahal ya kan. Mahal. Apalagi sekarang ringgit tengah naik. Jadi kalau misal kata bawa 4 orang itu ya paling tidak harus bawa uang 60 juta ya kan. Iya, 60 juta. Uang 60 juta itu nilainya juga cukup sangat tinggi. Uang ringgit Uang ringgit berapa kira-kira? 20. Hampir enggak sampai lah, hampir sekitar 15.000. Jadi harus punya 15.000 ringgit lah kalau bawa 4 orang ya kan. Nah, Belum lagi paspor, tiket. Insya Allah lah nanti kalau ada rezeki sahabat semua. Mungkin kalau untuk saat ini kita hanya bisa bersembang-sembang lewat media sosial. Tapi Bang Toha ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton di channelnya Bang Toha, yang ya seperti kehidupan kita sehari-hari, hidup di kampung. Kemudian Bang Toha juga sering bercerita merantau di Malaysia. Kebetulan saudara saya ini juga masih merantau di Malaysia. Alhamdulillah resmi ya, resmi. itu hari lewat Bandara Juanda, dan esok kamu akan lewat mana? Surabaya lagi? Surabaya KL atau Surabaya Johor? Oh, Surabaya Johor. Ya. Kenapa enggak Surabaya KL? Terlalu jauh. Terlalu jauh tempatnya. Terlalu jauh tempatnya. Tempat kerja terlalu jauh. Tempat kerja terlalu jauh. Jadi semoga nanti penerbangan kamu selamat. Sudah beli tiket? Belum beli tiket. Nanti kita cari-cari tiket lah. Sebab kalau kita tak booking dulu takut harganya mahal. Iya. Itu hari kamu beli tiket berapa? Itu hari saya booking dulu. Booking dulu berapa tiketnya? 550. 550. Ada bagasinya atau bagasi bayar sendiri? Ada bagasi 20. Ada bagasi 20. Jadi tiket penerbangan dari Malaysia ke Indonesia memang cukup lumayan murah sahabatku semua kalau kita booking sendiri. Jadi intinya itu kalau booking awal-awal memang dapat tiket murah. Tapi kalau booking istilahnya hari ini langsung berangkat ya memang harganya cukup lumayan mahal. Aman ya? Aman. Di imigrasi aman? Aman. Nggak ada pertanyaan apapun? Nggak ada pertanyaan. Jadi enaknya kalau kita merantau di Malaysia dengan secara resmi sahabatku semua, kita tidur nyenyak ya kan, kita bisa happy enjoy ya kan. Alhamdulillah lah.
Yang penting kalau merantau di mana-mana negara, pesan saya jangan sampai ilegal, itu saja. Dan untuk hari ini mungkin sembang-sembangnya cukup sampai di sini dulu, Kim ya. Iya. Cukup sampai di sini dulu. Tadi Bang Tua juga sudah menunjukkan suasana depan di sini. Di sana ada makcik-makcik yang tengah tanam padi. Jadi di sini alhamdulillah untuk sawah padinya memang masih berair, sahabatku semua. Jadi kondisi kampung di saat ini hujan terus. Semalam pun hujan gimana? Hujan semalam. Semalam hujan. Jadi cuacanya itu macam di Malaysia. Nak hujan-hujan, nak panas-panas. Alhamdulillah lah, tak macam dulu. Meskipun kita orang tak punya sawah, tapi juga ikut tumpang bahagia gimana? Jadi meskipun tak punya sawah, tapi ikut tumpang bahagia. Karena para petani di sini itu bisa bercocok tanam, jadi ladangnya tidak kosong lah. Kalau kemarau kan ladangnya kosong, sawahnya kosong. Jadi kasihan juga sahabat semua untuk para petani jika lahan dan ladangnya kosong, karena ya kehidupan di sini tuh kebanyakan bergantung pada sekitar pertanian ya. Iya. Tapi yang untuk pakcik-pakcik saja yang sekarang bertani, yang muda-muda kebanyakannya keluar ya kan, Keluar. merantau. Karena tak tahan sahabatku semua kalau kita di kampung cuman hanya sekedar modal pas-pasan ya kan. Kecuali kita datang masuk kampung bawa uang miliaran, ya mungkin enak, bisa tanam apa saja ya kan, bisa menjalani kehidupan sederhana ya kan. Iya. Bikin toko atau bikin kedai itu enak kalau punya modal. Tapi kalau nggak punya modal ya mau nggak mau harus keluar ya. Mau nggak mau harus keluar kampung. Mau nggak mau harus keluar kampung. Tapi kamu lihat setelah pulang kampung, kampung di sini itu perbedaannya, istilahnya pembangunannya sama saja atau macam mana? Atau ada perubahan besar-besaran pembangunannya dari segi pembangunan menurut kamu? Dari segi bangunan ya Sama saja, sama saja. lambat ya. Lambat. Nah, kalau di sana sahabatku semua, di kampung-kampung enaknya gimana? Itu ada taman untuk bermain kanak-kanak loh. Yang nggak bayar kan? Di sana di Malaysia itu free. Free ya kan? Iya, tapi Nggak bayar. anehnya kalau di Indonesia negara sendiri kenapa masuk harus bayar? Taman-taman Itu aja. taman-taman viral kan? Taman-taman. Kalau di sana kan gratisan, Free. gratis Gratis. sahabatku semua. Jadi di sana itu ada taman laut, ya kan? Kebanyakan memang ada lah. Setiap desanya itu dikasih fasilitas macam itu. Dulu waktu kita pertama kali datang ke sana agak terkejut ya kan? Agak terkejut. Saya kira bayar. Oh ini bayarnya di mana ya? Tahu-tahu tidak free. Dan nggak ada tukang parkir loh. Ya bebas. Bebas kan? Gratis parkir. Kalau di sini kan kita kadang-kadang letak motor ya kan? Nah. Tiba-tiba nanti ada Mas bayar. Iya kan? Ya. Macam itu. Tapi kalau di sana sahabatku semua, memang dari segi ini bukan istilahnya membandingkan memuji enggak ya. Di Malaysia tuh aturannya benar-benar teratur ya kan. Teratur. Jalan-jalannya, jalan kampungnya juga bagus, terus aturan istilahnya, sistemnya itu juga jelas ya kan. Jelas. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang merantau di sana sangat berharap mudah-mudahan Indonesia itu juga bisa seperti negara tetangga ya kan. Iya. Kita nggak ingin terlalu jauh seperti Korea, Australia, enggak lah. Contoh negara tetangga saja itu sudah sangat bagus ya kan. Sangat bagus. Dari jalan-jalannya jarang berlubang, jadi sehingga pengendara motor kalau lalu di jalan raya itu istilahnya nggak ketar-ketir ya kan. Kalau di sini kan misal kata kita naik motor kan ketar-ketir ya. Ketar-ketir. Laju sekali kalau di sini. Apalagi kalau tiba-tiba kita sudah laju, tahu-tahu jalan berlubang. Nah, Itu motor pun juga bisa membahayakan nyawa kita juga. Iya, terus kemudian motor juga cepat rusak ya kan. Iya. Nah, itu saja sahabatku semua, cerita pengalaman kita merantau di sana dan sekarang sudah berada di kampung. Adik saya pun juga sudah nak balik. Saya cuma bisa mendoakan bagi saudara kamu selamat sampai tujuan di sana, dan ingat dimana bumi dipijak disitulah lebih jujur. Oke sahabat semua yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat anda semuanya tentang cerita kehidupan kita di kampung dan juga kehidupan pengalaman kita merantau di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.